Mar Channel, menebar kebaikan, memahamkan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah ya, pengajian Masjid Telkom Sulawesi Tengah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang ya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali ya dalam kondisi yang saat ini terbatas ya. Dan sampai saat ini juga saya kadang sering masih isi kajian-kajian online karena tidak bisa berkumpul di suatu tempat karena virus ini yang cukup melegendaris ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini sebagaimana yang sudah tersebar, saya akan membahas tentang COVID-19, pasrah, antara pasrah dan tawakal. Ikhwah fillah ya, kita ketahui bersama ini sudah berapa bulan saya juga sudah lockdown di rumah ya selama 3 pekan, tapi karena ada tugas jadi saya harus keluar kota dan saat ini masih di perjalanan. Alhamdulillah saya singgah di Plaza Telkom Tinombo dan mendapatkan fasilitas untuk bisa bersua dengan antum semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan umur yang panjang buat Anda semua, buat kita semua insyaallah, dan semoga virus ini tidak tertular kepada kita semua ya. Dan seandainya pun salah satu dari kita terdampak atau terpapar, minimal baik ODP atau PDP, semoga Allah Azza wa Jalla tenangkan kita, sehatkan kita sehingga kita merasa bahwa ini adalah cobaan dan insya Allah akan sembuh insya Allah. Jamaah yang saya hormati ya, kalau kita merujuk, banyak sekarang orang-orang yang menganggap bahwa ada beberapa pemahaman bahwa kenapa kita harus takut dengan corona. Takutlah kepada Allah, bukan takut kepada corona ya. Ini benar ya, tapi kurang pas kalau saya ucapkan seperti itu, kalaupun ada orang yang mengucapkan seperti itu ya. Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, Allah katakan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Sekarang kalau kita merasa bahwa dengan adanya virus ini kemudian kenapa kita harus takut ke masjid ya? Kenapa kemudian kita harus takut di kantor dan seterusnya? Ini bukan masalah takut ya, bukan masalah takut selain takut kepada Allah, tidak. Sebagaimana ketika Umar, ini contoh kecil saja ya. Ketika suatu saat Umar akan perjalanan atau safar ke negeri Sam ya, tapi kemudian di negeri Sam ada wabah yang mematikan. Kemudian Umar bin Khattab tidak jadi pergi ke negara tersebut, dia balik ya ke Madinah. Setelah dia balik, kemudian para sahabat bertanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau takut kepada wabah? Apakah engkau tidak beriman kepada takdir? Kemudian jawaban Umar bin Khattab, saya lari dari takdir yang satu menuju takdir yang selanjutnya. Itu yang pertama dalilnya dari hadis atau dari atsar para sahabat. Karena kita memang ditunjuk untuk mengikuti selain kepada Rasul, kita juga harus mengikuti sahabat Rasulullah SAW apa yang diajarkan. Itu yang pertama ya. Kita semua mungkin terbelalak dengan kasus ini ya. Di awal-awal kita merasa aman ya, tapi setelah masuk ke Indonesia dan seterusnya, bahkan masuk ke Sulawesi Tengah, bahkan masuk ke Palu, bahkan masuk mungkin di semua penjuru daerah dan seterusnya, apakah kemudian kita tawakal saja atau pasrah saja? Saya di sini di kesempatan yang sempit ini ya, saya akan memberikan tips, ada 5 tips yang bisa mencegah kita tidak tertular dengan virus corona ya. Karena agama kita mengajarkan ya, Rasul mengajarkan itu, Nabi kita mengajarkan itu ya. Makanya umat yang beragama, umat yang tahu bahwa
kita adalah orang Islam dan kita belajar agama Islam, maka dalam Islam semuanya diatur dan dalam Islam semuanya diberikan bagaimana kalau ada ini, bagaimana kalau ada itu. Ada semua resepnya. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan resep yang sangat mujarab ini agar kita terhindar dari COVID-19 ini atau virus corona ini. Apa itu? Pernah saya bahas di sebuah majelis, ya. Konsep ini saya sebut dengan istilah duit, ya. Kalau mungkin ustadz yang lain pernah membahas tentang konsep agar terhindar dari COVID ini, ada 3, yaitu ikhtiar, sabar, dan tawakal. Tapi kemudian saya perlebar lagi agar kita lebih bagus lagi dengan konsep duit. Apa itu duit? Ya, nanti muncul di YouTube, ya, kajian ini dengan judul "Duit Bisa Mencegah Corona". Ya, ini sekilas, ini apa ini duit maksudnya? Pernah saya bahas kalau tidak salah saat itu di Telkom, ya. Kalau mungkin kita masih ingat. Apa itu duit? Yang pertama D. Apa itu D? D-nya doa. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan itu. Nah, saat ini ketika kita berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari virus ini, jauhkan saya dan keluarga saya dari virus ini. Apakah kemudian Allah jauhkan? Belum. Karena tidak cukup dengan doa. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan wali dan seterusnya. Apakah cukup dengan doa saja? Tidak cukup. Kalau kita semua atau masyarakat Kota Palu khususnya atau mungkin seluruh Indonesia mengatakan bahwa cukup berdoa saja di masjid, insya Allah kita tidak akan tertular dengan virus corona. Salah. Kenapa? Karena Allah tidak cukup hanya berdoa saja. Apa yang kedua? Usaha. Nah, gitu. Setelah yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin keluarga saya ingin kerabat saya ingin teman-teman saya di kantor dan seterusnya, saya ingin pimpinan saya dan seterusnya, keluarga saya terhindar dari virus ini. Maka tidak cukup dengan doa, tapi yang kedua apa itu U-nya? Usaha. Ya, usaha. D-nya doa, U-nya usaha. Apa itu usaha? Contoh, ya. Ketika sudah tahu bahwa virus ini mematikan, apakah kita kemudian cukup dengan doa dan diam di rumah? Tidak. Kita harus usaha. Usaha yang pertama apa? Kita cari tahu apa penyebab virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apa penyebab virus ini bisa masuk ke Kota Palu? Apa penyebab virus ini bisa merajalela dan seterusnya? Apa penyebab bisa menularnya dan seterusnya? Mencari tahu tentang sebab-sebab sehingga virus corona itu bisa masuk ke dalam diri kita. Dalam agama Islam itu diatur dengan apa? Mencari tahu. Itu namanya usaha. Apakah cukup dengan doa dan usaha? Tidak cukup. Apa yang kedua? I, duit kan. Yang ketiga I, ikhtiar. Nah, ini yang sering disalahpahami. Makanya ketika ada orang mengatakan tidak usah takut sama corona, takut sama Allah. Salah. Kenapa salah? Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menetapkan kepada kita untuk ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Sekarang ikhtiar itu terbagi menjadi 2, ya. Ada ikhtiar yang jasadi, ada ikhtiar yang ruhi, ya. Atau kalau dalam istilah lain, ikhtiar dengan sifatnya fisik, ya. Apa itu? Contoh, ketika pemerintah, ya, menetapkan untuk lockdown, atau ketika pemerintah menerapkan aturan agar kantor-kantor itu tidak bekerja lagi tapi dengan kerja di rumah atau istilahnya di rumah saja. Kemudian muncul fatwa ulama, ya, majelis ulama, agar sholat Jumat juga diganti dengan sholat duhur dan sholat berjamaah di masjid, kalau bisa sholat jamaahnya di rumah. Ini bukan mau menghilangkan sholat Jumat, tidak. Ini bukan mau menghilangkan agar kita tidak datang ke masjid, tidak. Ini sebenarnya, ya, ini juga saya kadang miris, ya, ketika melihat orang-orang sudah ke masjid saja. Tidak. Ini fatwa ulama. Ini fatwa majelis ulama, ijma. Kesepakatan orang banyak yang berilmu. Maka kita harus patuhi daripada hanya pendapat perorangan yang mengatakan datang saja ke masjid. Kalau kita kena virus itu, ya memang sudah takdir Allah. Tidak seperti itu. Takdir itu tidak seperti itu. Apa itu yang jasadi? Ketika kita ikhtiar dengan cara menghindar sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Kalau dalam aturan kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Itu bagian dari ikhtiar jasadi saja. Bagaimana kemudian ikhtiar ruh? Ruh kita juga harus ikhtiar, ya. Bagaimana caranya? Mungkin Anda pernah dengar, mungkin kita semua pernah dengar bahwa
virus corona itu bisa hilang dengan berwudu. Betul memang, tapi harus ada konsepnya dulu. Harus ada jalurnya dulu. Konsep apa yang diatur dalam Islam? Tidak cukup hanya berwudu saja. Ya. Apa itu? Berwudu memang betul, cuci tangan, ya, kemudian cuci muka dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah kalau orang mengatakan cukup wudu saja. Kan kalau ke masjid kita ambil air wudu, bersih, kita tidak tertular. Bukan di situ masalahnya. Tapi masalahnya adalah tempat sujudnya. Kita berganti-gantian sujud di situ, dan di situ ada virus atau apa saja, ya. Secara lahiriah kita akan tertular. Jadi ketika mungkin kita semua takut hanya kepada Allah saja, tapi perlu kita ketahui, kita semua ada kemungkinan untuk tertular. Ya, kenapa? Karena virus ini tidak terdeteksi. Ya. Tapi ketika imun kita, mungkin kita sudah tahu bersama, ketika imun kita kuat, insya Allah kita akan sehat. Contoh saja satu, saya sendiri ini, saya masuk ke beberapa zona merah, ya, mengawal teman-teman untuk melakukan penyemprotan disinfektan, ya. Dan akhirnya 2 hari kemudian saya terpapar, ya, terpapar dengan gejala-gejala itu. Kemudian saya mengisolasi diri di rumah, ya. Tapi ternyata obatnya sangat luar biasa. Ya, ini pengetahuan buat antum semua, buat kita semua, ya. Nanti kalau mungkin ada yang terpapar, obatnya gampang, ya. Obatnya enak. Apa itu? Minum saraba setiap pagi, siang dan sore. Dan itu sudah saya praktekkan. Minum saraba. Minum saraba pagi, siang, sore, kemudian pagi-pagi olahraga. Intinya apa? Agar tubuh berkeringat. Dan alhamdulillah, setelah 14 hari saya isolasi diri dan hasilnya negatif. Dan ini nanti kalau ada teman-teman, ya, di lingkungan kantor atau keluarga di Makassar kah, atau di Jawa kah, di mana saja, ketika dia sudah terpapar, cukup bilang bikin saraba. Nah, membuat obat seperti ini bagian dari ikhtiar kita, ya. Itu tadi yang pertama, ikhtiar kita dengan cara berwudu, ya, ikhtiar ruh, ya, dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, ikhtiar membaca doa. Makanya Rasul itu, ya, ingat, Rasul itu mengajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Itu tidak mungkin Rasul itu kemudian berbohong dengan itu, ya. Kenapa kita selalu diajarkan agar zikir pagi dan petang? Salah satu dari doa yang ada di dalam zikir pagi dan petang adalah agar kita terhindar dari wabah. Zikir pagi dan petang. Ya, kalaupun kita tidak bisa membaca yang sangat panjang, cukup, ya, surat Al-Fatihah, ya. Kemudian ayat kursi, ya. Kemudian 3 qul, ya, qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Cukup ini saja yang diamalkan setiap pagi dan petang setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat maghrib. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan segala sesuatu musibah dari diri kita. Ini janji Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang ketiga, ya, ikhtiar yang ketiga, ya. Kemudian ikhtiar yang kedua, ya. Kemudian ikhtiar yang ketiga, perbanyak sedekah. Ini salah satu ikhtiar. Rasul sendiri mengajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa perbanyaklah sedekah karena sedekah bisa menjauhkan bala. Dan ini terbukti, ya, sudah banyak orang-orang yang sedekah akhirnya dengan sendirinya dia terbebas dari penyakit apa saja, bukan cuma corona saja, apa saja. Penyakit kemiskinan itu juga penyakit. Penyakit kemusyrikan itu juga penyakit. Penyakit sihir itu juga penyakit. Penyakit sombong itu juga penyakit. Apalagi cuma sekedar corona saja, ya, gitu. Jadi ternyata dengan sedekah bisa menghilangkan wabah penyakit dari diri kita. Maka insya Allah mulai hari ini, apalagi nanti kita menjelang bulan Ramadan, ya, perbanyaklah sedekah, membantu. Dan saat ini sedekah yang paling terbaik adalah saat ini, di mana orang-orang saat ini membutuhkan. Bayangkan saat ini berapa ribu, ya, mungkin berapa juta, ya. Kalau dihitung seluruh Indonesia, kita nggak usah jauh-jauh. Kita kan orang Palu semua. Cukup di kota Palu, lihat tetangga-tetangga kita yang saat ini lockdown di rumah, ya, isolasi di rumah, mereka tidak punya pekerjaan lagi. Mungkin makan hari ini tidak bisa, ya, karena sudah habis berasnya dan seterusnya. Kesempatan
buat kita semua ya, khususnya para pegawai di Telkom ya, melihat teman-teman yang tetangga-tetangga yang tidak mampu saat ini membantu. Karena sedekah yang paling baik adalah sedekah yang sangat dibutuhkan, dan yang sangat dibutuhkan itu adalah saat ini. Ya, itu yang keempat ya. Itu ikhtiar yang keempat. Jadi saya sudah bagi ikhtiar itu ada dua. Ikhtiar yang pertama ikhtiar fisik, apa itu? Kita mencegah diri dengan cuci tangan, himbauan pemerintah untuk kerja di rumah, jangan paksakan ya. Kalaupun Anda mau sholat, saya sholat ke masjid saja, jangan. Ini fatwa ulama, harus diikuti. Bukan masalah, kan nanti bukan saya yang kena, bukan masalah itu. Buktinya sudah banyak. Ketika orang yang tertular masuk ke masjid, keluar dari masjid, orang tertular semua. Ya, itu. Jadi semua fatwa-fatwa ulama, kemudian himbauan pemerintah laksanakan, karena ini perintah amir ya, perintah pemimpin dan perintah ulama juga. Itu untuk ikhtiar yang dua. Kemudian yang pertama D-nya ya, doa. Yang kedua U-nya usaha. Yang ketiga I-nya ya, ikhtiar sudah. Saya tambah satu lagi sebelum yang terakhir, tawakal. Apa itu? Sabar ya. Kesabaran yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam itu lebih hebat, luar biasa penyakitnya dibandingkan penyakit kita saat ini. Bayangkan Nabi Ayub, badannya semua dikerumutin ulat, lobang-lobang dan semuanya. Ketika mau sholat, dia ambil lagi ulatnya, dia taruh, kemudian setelah berwudu, selesai sholat, dia pasang lagi. Saking sabarnya dengan musibah. Kadang kita tidak sabar dengan musibah, makanya jangan kaget ketika pertama kali diumumkan di Indonesia, wabil khusus juga di Sulawesi Tengah, bahwa virus corona sudah mulai masuk. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dia sudah memborong semua sembako yang ada di swalayan-swalayan. Bayangkan, bagaimana dengan orang lain yang tidak sempat belanja karena tidak ada belanjanya saat itu. Dan ini adalah kekurangan kita. Kenapa? Kita tidak yakin kepada Allah bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Yang penting kita melakukan sudah dengan doa, ya, sudah dengan usaha, sudah dengan ikhtiar, kemudian ditambah sabar atas semua musibah yang sudah kita alami ini. Maka yang terakhir adalah tawakal. Ini terakhir ya, tawakal. Jangan langsung begitu ada ini kan Allah yang memberikan, Allah yang memberikan penyakit, maka Allah yang akan mengobati. Tidak bisa seperti itu. Saya ceritakan sebuah kisah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Apa itu? Ada salah seorang ulama ya, di zamannya suatu saat di suatu negeri terdampak musibah banjir yang sangat besar. Kemudian seorang ulama ini merasa yakin bahwa loh, ini musibah dari Allah. Maka saya menunggu pertolongan dari Allah. Tidak usah saya harus di rumah, tidak usah saya harus tidak sholat ke masjid, saya tetap sholat ke masjid, saya tetap sholat Jumat dan seterusnya. Tapi perhatikan kisah ini. Begitu banjir melanda sebuah daerah tersebut, si ulama ini merasa diri bahwa dia akan ditolong oleh Allah. Dia kemudian naik di atap rumahnya. Banjir makin besar. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya yakin Engkau akan menolongku. Kemudian datang perahu regu penolong, rescue ya, datang menyamperin ya, singgah di orang tadi yang ada di atap rumah. Pak, turun Pak, mari saya selamatkan supaya jangan kena banjir, kita ke tempat yang lebih aman. Apa jawaban dari bapak tadi? Tidak, saya menunggu pertolongan dari Allah. Mari Pak, ikut Pak. Tidak, saya menunggu pertolongan dari Allah. Maka regu penyelamat tadi pergi. Selang berapa jam air sudah mulai naik lagi, makin tinggi dia, datang lagi regu penolong atau rescue penolong datang dan mengatakan, Pak, mari Pak, air semakin tinggi, ikut bersama kami, seperti itu. Tapi ternyata tidak, dia tetap, saya tunggu pertolongan Allah. Sampai 3 kali ya, sampai 3 kali regu penolong datang dan dia tidak mau ikut regu penolong itu. Kemudian dia selalu mengatakan, saya menunggu pertolongan dari Allah. Maka air semakin tinggi dan akhirnya rumah tersebut kemudian terendam. Dan setelah terendam, meninggallah ulama tersebut, meninggallah orang tersebut. Dan di akhirat kemudian dia protes kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kenapa saya sudah beribadah kepadamu, saya sudah banyak berpuasa,
ya, kemudian saya juga sudah banyak bersedekah, saya sudah naik haji, saya sudah umroh, saya sudah apa saja. Tapi kenapa ketika banjir saat itu saya tidak ditolong oleh-Mu ya Allah di akhirat kelak ya? Dia bertanya kepada Allah. Apa jawaban Allah saat itu? Ya, jawaban Allah di akhirat mengatakan, tidak, saya sudah datang menolong. Lewat apa? Lewat perahu yang datang kepadamu. Ya, dan saya sudah hendak menolongmu 3 kali tapi engkau menolaknya. Maka saat inilah engkau melakukan kesyirikan. Kenapa? Engkau seakan-akan dekat dengan Allah, tapi ternyata engkau jauh dengan Allah. Dan ini hampir sama persis ketika orang saat ini mengatakan, jangan takut kepada corona, takut kepada Allah. Jangan samakan Quran dengan Allah. Ya. Inilah dibutuhkan dalam beragama, itu butuh juga logika, ya, akal. Akal yang baik seorang muslim adalah ketika dia diberikan musibah, maka dia harus butuh duit. Ya, ini duit bukan duit begini Pak ya, bukan duit ini. Ini duit maknanya banyak, tapi duit yang saya maksud adalah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Setelah semuanya kita kerjakan, kita sudah berdoa ya. Saya review ulang ya. Ketika kita sudah berdoa ya, kemudian kita sudah usaha ya, dengan cari tahu bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini dan seterusnya. Itu usaha. Kemudian dan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Apa-apa yang diperintahkan oleh ulama ya, apa-apa yang diperintahkan oleh pemerintah, maka ikuti. Itu bagian dari ikhtiar. Kemudian sudah ikhtiar dengan kita berdoa, perbanyak wudu ya, perbanyak sedekah, perbanyak solawat, kemudian zikir pagi petang, itu ikhtiar. Kemudian yang keempat, kita harus bersabar. Kalau seandainya pun kita terpapar dengan penyakit ini, kita harus bersabar. Ya, konsepnya satu. Kenapa sekarang banyak orang yang meninggal terpapar dengan penyakit ini? Karena ketika dia sudah dideteksi, kemudian dia positif, dia stres Pak. Bayangkan di Italia ya, banyaknya orang yang sudah terpapar, kemudian dia stres, dia tidak tahu harus kemana ini mengadunya karena agamanya tidak jelas. Maka saat itulah semakin parah dirinya, semakin mengurang imunnya. Allah mengajarkan ya, bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang-orang yang sudah terpapar, nanti silakan Anda nasihati orang-orang teman-teman Anda yang sudah terpapar, nasihati dia, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bikin tenang dia. Harus tenang, jangan stres, jangan terkekang. Semakin Anda terkekang, semakin virus itu menyerang paru-paru. Semakin keras dia. Ya. Itu bagian dari kesabaran. Dan yang terakhir saya review tadi adalah tawakal. Setelah kita sudah kerjakan semuanya, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah usaha, saya sudah berdoa, saya sudah ikhtiar, saya sudah bersabar. Selanjutnya saya serahkan kepadamu ya Allah. Mau kena dan tidak, saya sudah berusaha ya. Dan tawakal ini adalah tingkat paling tertinggi seorang hamba ketika dia percaya kepada Allah, bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu ya. Yang singkat ini kita tambah di tanya jawab saja ya, agar lebih melebar ya, atau mungkin butuh kiat-kiat, karena saya sendiri pernah terpapar ya. Jadi supaya Anda juga tahu bahwa bagaimana cara untuk terhindar atau sembuh dari virus COVID-19 ini. Demikian.